Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Umar ibni Ka'ab wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala nganhuma dakhola ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man a'lamun nas qala al-aqil qala man a'budun nas qala al-aqil qala man afdalun nas qala al-aqil likulli syai'in alatun wa alatul mu'mini al-aqlu wa kullu qaumin ra'in wa ra'il mu'mini al-aqlu wa likulli qaumin ghayah wa ghayatul ibadah al-aqlu khayyatul qulub. Jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Isu hari ini yang sejuk, cerah, enak, udara jernih, kita diperkenankan oleh Allah untuk menghirup, menikmati udara pagi yang jernih ini, serta diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bersama-sama jamaah subuh di masjid ini. Semoga ini merupakan indikasi amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan ke riban Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita jauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Pada kesempatan ini masih dalam rangka follow up puasa kita, perlu kita sadari, kita ketahui secara mendetail tentang Allah menjadikan konstruksi manusia sebagaimana firman Allah yang telah saya sampaikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam bentuk konstruksi yang paling sempurna, paling baik. Tapi kalau tidak bisa menggunakan syukur atau dengan bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada manusia ini, summa radadnahu asfala safilin, akan dibalik menjadi sehina-hinanya makhluk. Ciri-ciri dari kebaikan. Wabil khobar kholako hasan ala sabati aksamin. Allah menjadikan kebaikan itu dengan 7 macam ciri. Coba kita teliti diri kita masing-masing. Ciri-ciri keindahan, kebaikan, kesempurnaan itu ada 7 macam. Nih. Yang pertama adalah al-latofah, lembut, halus, latif, lembut. Anak yang namanya Latif, Abdul Latif, hamba Allah yang lembut. Latifah, Umi Latifah, ibu yang lembut. Ini ciri-ciri keindahan. Yang satu adalah orang ini lembut. Wal mulakhatah, wal mulakah. Kemudian yang kedua adalah bagus, baik. Wadya, dan bersinar, padang. Wanur, dan bersinar. Wadzulumat, dan ada gelapnya.
Warrokoh, ada kesamaan atau keramahan, bukan kesamaan tapi ramah, lembut dengan ramah. Bidorikoh, wadatoah, dan kehalusan. Ini ciri-ciri keindahan. Latif, lembut. Mulakha, bagus. Wadia, padang. An-nur, bersinar. Adulumat, petang. Warikoh adalah keramahan, serta ad-daqo adalah kehalusan. Apakah manusia dibuat seperti itu? Walamma khalaqa hadil asya, ketika Allah menjadikan 7 macam keindahan ini, ja'ala likulli minha qisman wahidan. Allah menjadikan sesuatu satu bagian. Contohnya apa? Faja'alal latofah, Allah menjadikan keindahan lil jannati, menjadikan surga. Wal mulakhah, kemudian Allah menjadikan kebagusan menjadi sempurna bagus. Al-ainul, yaitu bidodari. Wadia, dunia ini Allah menjadikan dia cahaya, sinar cahaya, lisamsi, dengan matahari. Wan nur, Allah menjadikan nur lil qamari, yaitu dengan bulan. Wadzulumat, Allah menjadikan kegelapan. Al-laila, yaitu malam. Warikoh, Allah menjadikan keramahan, ya. Wadaqoh, dan lembut. Lil hawa, yaitu angin. Begitu pula Allah menghiasi makhluk yang besar, yaitu bumi. Lama khalaqa ta'ala Adam, Allah ketika itu jadi semuanya itu ada, menjadikan bumi langit itu dengan 7 macam itu yang telah saya sebutkan tadi. Begitu pula Allah ketika menjadikan Nabi Adam alaihissalam, ya, ini dengan itu pun pula, ya. Kalau tadi adalah makhluk alam yang besar, tapi kalau Adam adalah alam yang kecil, juga dihiasi dengan 7 macam itu. Apa itu? Al-latofah, kelembutan, yaitu liruhihi, roh Nabi Adam itu lembut. Wal mulakhah, kebaikan, kebagusan, berupa apa itu mulakhah? Lilisan, dengan lesan. Orang itu akan dikatakan bagus apabila lesannya itu baik. Sehingga Rasul menyampaikan, al muslimu man salimal muslimu namil lisani wa yadih, lesan itu adalah. Wadia, Allah menjadikan sinar. Manusia itu sinarnya dari apa? Liwajihi, dari wajahnya. Wajahnya, maka tolhul wajih, wajah yang manis. Wan nur, dan manusia itu diberi nur. Li'ainihi, dari matanya, bersinar matanya. Wadzulmah, Allah pun manusia diberikan kegelapan. Apa yang gelap? Lisya'rihi, dengan rambutnya. Pasti rambut gelap. Lewat ini wis putih itu sudah kedaluarsa, wis wayahe. Warikoh, kelembutan. Liqolbi, dengan hatinya. Jadi keramahan, likoh itu adalah rokoh, ramah. Liqolbi, dengan hatinya. Wadaqoh, dan Allah menjadikan kehalusan. Lisirrihi, nah, ini dengan rahasianya, kerahasiaannya. Ini Allah menjadikan manusia pun dengan unsur-unsur 7 macam itu. Namun Allah memberikan kelebihan dari hal tersebut,
yaitu sebagaimana yang disampaikan hadis di atas yang saya bacakan, masih diberi lagi untuk membedakan dengan makhluk-makhluk yang lain, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Ka'ab dari sanad Umar bin Ka'ab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu min radhiyallahu ketika itu dakhala ala Nabi, dia sowan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala dan bertanya, ya Rasulullah, hai Rasulullah, man a'lamu nas, siapakan yang lebih alim manusia itu? Dipandang dari mana manusia itu lebih pandai, lebih alim? Qala al-aqil, yaitu dipandang dari akalnya. Qala bertanya lagi keduanya tadi adalah Umar bin Ka'ab dan Nabi Hurairah, man a'budun nas, siapakah yang lebih menyembah atau lebih dekat, lebih beribadah, orang yang lebih utama ibadahnya? Qala, jawabnya al-aqil, yaitu orang yang berakal. Orang yang paling tekun ibadah adalah orang yang berakal. Jadi kalau ada orang tuh tekun ibadah, akalnya otomatis itu adalah baik. Qala, beliau bersabda lagi atau bertanya lagi, man afdalun nas, siapakah yang lebih utama manusia itu? Rasul menjawab, al-aqil, orang yang berakal. Jadi akal, manusia di zaman itu diberi akal. Likul syai'in alatun, setiap sesuatu apapun pasti ada alatnya, ada sarananya. Wa alatul mu'mini, adapun sarana untuk mencapai tadi ilmu, kemudian melebih dekat ibadah kepada Allah, kemudian lebih utama itu adalah al-aqlu, akal. Walikulli qaumin ra'in, dan setiap negara pasti ada pemimpinnya. Wa ra'il mu'mini, adapun pemimpin orang mukmin adalah al-aqlu, akal. Walikulli qaumin, dan setiap kaum, setiap negara, ghayatun, mempunyai cita-cita. Wa ghayatul ibadi, adapun cita-cita hamba yang mukmin adalah al-aqlu, akal. Hayatul qulub, sehingga dengan akal inilah kita atau manusia apabila bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka apa yang disampaikan Allah akan dapat terwujud, yakni bersyukur. Tapi dalam Al-Quran dikatakan qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit orang yang mau bersyukur. Dan kita banyak di antara kita, tapi yang mau bersyukur Allah mengatakan hanya sedikit. Untuk itu ternyata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dari unsur keindahan manusia semuanya diberi untuk membedakan yang lain dengan makhluk-makhluk lain, dengan binatang, dengan setan, dengan bumi langit. Allah telah menyediakan alat, yakni dengan akal. Insya Allah kalau akal itu bisa untuk kita gunakan sebaik-baiknya, kita termasuk orang-orang ahsani takwim, orang-orang yang benar-benar dalam konstruksi yang baik, bisa bersyukur kehadirat Allah, menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur, ini akan dibalik oleh Allah menjadi orang-orang sehina-hinanya. Summa radatnahu asfala safilin. Bahkan di dalam ayat yang lain disampaikan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi
lahum qulubul la yaqiluna biha wa lahum absurun la yubsiruna biha wa lahum adzanul la yusmiruna biha wa hum kal an'am bal adall kama qol ilakhir. Sungguh akan saya lemparkan ke neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia yang mereka diberi hati tapi hatinya tidak digunakan untuk memikirkan, merenungkan, mengamalkan tanda-tanda kebesaran Allah. Hatinya mati. Walahum absur, mereka diberi mata tapi matanya tidak digunakan untuk melihat kekuasaan Allah, keindahan ciptaan Allah. Tidak mau digunakan untuk melihat sesuatu yang membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Walahum asmaun, dia punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengarkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lah, orang seperti itulah wahum kal an'am, mereka itu bagaikan binatang, balhum abal, bahkan lebih hina daripada binatang. Naudzubillahi min. Ini terbukti. Saya pernah pengalaman pribadi ketika zaman Petrus itu yang nom-nom belum ngerti nak Mas Man sudah nih. Ini ternyata saya masih laju dari Bolali lewat di Gunung Buta di sana itu kurang lebih jam 6:30 atau 6:15 itu sudah ada mayat yang di misterius di pinggir jalan, hanya ditutupi pelepah kurma, pelepah gedang pisang. Nah, nih. Terus setelah pulang dari kerja, saya lewat sana lagi. Metune waktu itu jam 12 lebih, sehingga lewat di sana kurang lebih itu adalah jam 2 atau setengah 2. Ini masih tetap di situ. Itu manusia. Masih tetap belum ada yang merumat. Tapi kalau hewan misalnya ya, karena sini beleh sapi, limau misalnya, nggak sempat untuk merawat atau untuk membagikan, wis saiki sopo sing gelem ambil sendiri. Orang nganti 10 menit wis entek. Lah berarti kewan we diajeni di karo wong, mandang wong seperti ini di dunia seperti itu, apalagi kelak di akhirat. Maka dari itu menyadari bahwa kita ini dibuat konstruksi yang sebaik-baiknya, juga diberi keindahan, kelempatan keindahan, juga masih diberi lagi pembeda antara kita dengan yang lain akal. Maka marilah semuanya kita gunakan sebaik-baiknya. Follow up untuk Ramadan, latihan kita, madrasah kita di Ramadan, kita menyadari dengan sepenuhnya bahwa kita ini pada hakikatnya makhluk Allah yang dititahkan di dunia ini sebaik-baiknya, bahkan sudah diberikan apa yang menjadi kebutuhan kita ini sudah disiapkan di dunia. Baik itu adalah berupa makanan pokok, berupa hewan, binatang, atau mungkin berupa ikan dan seterusnya. Semuanya itu untuk kebutuhan manusia. Tinggal usaha kita bagaimana, ini adalah terserah kita bersama. Untuk itu, karena kita dibuatkan konstruksi serta kelengkapan yang lengkap, maka seharusnya atau kita diberi amal oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi. Dan khalifah itu kita semuanya pemimpin, kita ini juga termasuk pemimpin, hanya tingkatannya lain-lain. Tingkatan pemimpin keluarga, pemimpin diri sendiri, pemimpin RT, pemimpin RW, pemimpin seterusnya, ini semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Tidak enak jadi wong pemimpin, itu tidak enak. Bagaimana memimpin istrinya, anaknya, salate piye, ngajine piye, bab yang lain piye, itu belum maupun RT itu diminta pertanggungjawaban wilayah yang dipimpin. Oh iki kok ono katakanlah
kumpul antara laki-laki perempuan di wilayah kita. Ini menjadi tanggung jawab. Ora enak. Jadi ora pemimpin ora kok anggere sing penting gelem tidak. Ini bertanggung jawab yang kelak pemimpin apapun akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sekali lagi kita menyadari bahwa kita ini dijadikan oleh Allah serba lengkap. Untuk itu harus kita mensyukuri atas nikmat Allah, dalam artian menggunakan nikmat-nikmat Allah itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Insya Allah kelak kalau kita diminta pertanggungjawaban, kita pun akan lolos dari apa yang dipertanggungjawabkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti. Nah, tidak hanya usapan jempol, namun itu kita harus yakin pasti semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu semoga dengan mengetahui hakikat profil kejadian kita akan lebih bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada benarnya dari Allah, namun kalau ada kekurangan dari kebajikan kita pribadi, kami pribadi, semoga Allah memberikan ilmu dan memaafkan kita bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.